Kenapa kita memerlukan vaksinasi? Kenapa kita disuntik padahal kita tidak sedang sakit? Apakah vaksin benar-benar melindungi tubuh kita? Dan apakah vaksin benar-benar bisa mencegah penyakit? Mari kita pahami cara kerja vaksin dengan cara yang sangat sederhana. Tubuh kita setiap hari diserang oleh virus dan bakteri. Jika tubuh belum mengenali kuman tersebut, maka kita bisa sakit. Setiap hari tubuh kita berhadapan dengan ancaman dari kuman-kuman di sekitar lingkungan kita. Inilah letak masalahnya. Jika kuman ini bertumbuh secara bebas dan tidak terkontrol, maka kuman ini dengan mudah dapat menginfeksi kita. Tanpa Anda sadari, kita hidup bersama-sama dengan kuman yang tak kasat mata. Masalahnya, di saat kuman ini tidak berhasil kita kontrol dengan pola kehidupan dan menjaga lingkungan sekitar kita, maka kuman ini dapat menginfeksi kita. Dan disinilah letak vaksin bisa membantu kita. Tubuh kita seperti sistem keamanan, dan kuman adalah penjahat baru yang belum kita kenali. Sistem keamanan di tubuh kita disebut dan kita kenal sehari-hari sebagai sistem imunitas. Sistem imunitas tubuh ini adalah tentara perang yang ada secara alami di tubuh kita, yang tentunya sebagai tentara akan melawan kuman atau ancaman dari virus, bakteri, dan berbagai zat yang masuk dari luar tubuh. Seperti selayaknya seorang tentara atau sebuah batalion, maka mereka membutuhkan pelatihan atau training agar supaya siap untuk berperang. Demikian juga dengan tentara-tentara yang ada di tubuh kita. Jika kuman pertama kali masuk, sistem imun butuh waktu untuk belajar, atau tentara-tentara ini membutuhkan waktu untuk mempelajari kuman yang masuk. Bagaimana strategi perang dan senjata-senjata apa saja yang bisa membunuh tentara-tentara atau lawan mereka ini. Jadi dalam hal ini, vaksin digunakan oleh kita manusia agar supaya melatih tentara-tentara yang ada di tubuh kita agar mereka siap menghadapi ancaman yang sebenarnya. Dan dimasukkan melalui vaksin adalah bakteri atau kuman yang memang benar-benar kuman atau bagian kecil dari kuman tersebut. Dengan tujuan apa? Di saat dia dimasukkan ke dalam tubuh, maka tentara-tentara kita menjadikan vaksin ini sebagai tempat latihan agar tentara-tentara kita bisa mengenal dan mengetahui karakteristik dan senjata apa yang akan digunakan oleh kuman seandainya dia datang kembali untuk menyerang tubuh kita. Tentara-tentara yang akan di tubuh kita akan membentuk sebuah senjata yang disebut antibodi, yaitu senjata yang khusus untuk menangkal dan membunuh ancaman ini jika datang kembali. Jadi dengan analogi ini saya ingin katakan kepada teman-teman sekalian bahwa vaksin adalah latihan militer sebelum perang sungguhan terjadi. Di saat mereka sudah berlatih dan kuman itu atau kuman yang aslinya datang, maka tubuh sudah mengenali kuman tersebut. Antibodi yang telah dibuat atau senjata yang spesifik yang sudah dibuat tadi bisa langsung digunakan untuk membunuh kuman-kuman yang masuk ini, sehingga penyakit bisa dicegah atau menjadi jauh lebih ringan. Inilah yang disebut memori imunitas. Secara ilmiah, vaksin akan bekerja 3 spesifikasi. Yang pertama itu aktivitas imunitas adaptif, di mana mereka sudah mengetahui dan sudah mengenal strategi apa yang akan digunakan oleh musuh atau kuman yang akan masuk tersebut. Yang kedua, vaksin ini akan membentuk atau merangsang pembentukan sel memori. Tentara-tentara kita diharapkan dapat menyimpan memori yang baik untuk digunakan dalam hal peperangan nanti dengan kuman yang masuk. Secara spesifik, hal ilmiah, sel yang berperan menjadi tentara tersebut adalah beta sel dan T sel yang merupakan batalion dan tentara yang luar biasa. Setelah itu terjadi, maka akan terproduksilah antibodi atau senjata yang spesifik untuk membunuh kuman yang sesuai dengan karakteristik vaksin tersebut. Bagi penelitian baik WHO maupun CDC, vaksin telah terbukti menurunkan angka kematian, mengurangi keparahan penyakit, dan mencegah wabah terjadi.
Di hal ini ada beberapa vaksin yang membuat ada efek samping seperti demam ringan dan nyeri. Tetapi itu adalah respon tubuh atau tentara-tentara kita yang mulai mempelajari karakteristik dari kuman. Lebih baik tubuh belajar dari vaksin daripada penyakit yang sebenarnya. Selayaknya perang, seandainya tentara musuh menyerang tanpa kesiapan, apa yang terjadi? Pasti kekacauan, akan makan banyak korban dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk tujuan vaksin sesederhana itu agar tubuh kita sudah mengenali dan tidak terlalu kacau sehingga gejalanya diharapkan akan jauh lebih ringan dan diharapkan tingkat mortalitas atau kematian karena suatu penyakit dapat ditekan atau diturunkan. Dan kalaupun kita terserang suatu penyakit, harapkan penyakit ini tidak butuh waktu yang lama untuk dikalahkan sehingga masa pemulihan kita akan lebih cepat. Jadi sesederhana itulah vaksin. Vaksin itu bekerja sebagai musuh tiruan agar supaya tentara-tentara kita atau sel B dan sel T ini bisa mempelajari karakteristik dari kuman yang akan masuk ini. Saat mereka mempelajari, maka tim yang ada ini akan membuat senjata khusus yang saya katakan lagi sebagai antibodi untuk melawan seandainya bakteri yang sebenar-benarnya masuk ke dalam tubuh kita. Jadi jangan takut untuk divaksinasi, karena vaksin berguna untuk memperkuat daya tahan kita. Salam cerdas dan salam sehat.